Tuhan, haleluya. Kita kembali bertemu di pagi hari ini. Kita mau kembali menghadap hadirat-Nya. Kita mau memuji dan menyembah Dia, karena hanya Dialah yang menjadi juru selamat kita, dan janji-Nya yang menjadi kemenangan bagi kita. Kita mau katakan, Yesus, Engkau juru selamatku. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku, selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku.
janjimu benar. Kemenanganku selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Kamu katakan bersama Yesus Engkau. Yesus Engkau juru selamatku, dalam janjimu kemenanganku selamanya aku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Setiamu, Tuhan besar setiamu Tuhan, besar setiamu Tuhan di hidupku. dengan kasih Kristus Bapak Yusuf berdoa. Haleluya, besar setiamu, kebaikan dan kemurahan-Mu, anugerah-Mu dan rahmat-Mu selalu baru setiap hari Tuhan. Kami bersyukur Tuhan pada pagi hari ini Tuhan. Kami siap memuliakan Engkau, memuji dan menyembah-Mu. Engkau urapi hati kami, urapi hamba-hamba-Mu yang mengangkat pujian mesbah korban bagi Engkau Tuhan. Karena kami yakin dan percaya Engkau bertata di atas puji-pujian umat-Mu Tuhan. Hadirlah bersama dengan kami di gereja. Hadirlah bersama kami, bersama umat-Mu, hamba-hamba-Mu di rumah kami masing-masing Tuhan. Karena kami sedang membangun mesbah korban syukur kepada Engkau Tuhan. Engkau adalah Allah yang maha baik Tuhan, Allah yang maha besar Tuhan. Ebenezer, sampai di sini Engkau masih menuntun kami Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Kami siap memuliakan Engkau, layakkan, kuduskan, bahkan urapi kami sekalian hamba-hamba-Mu. Mulai dari ibadah puji-pujian Tuhan hingga kebenaran firman-Mu. Biarlah Roh Allah berkarya dan bekerja bersama dengan kami. Terima kasih Bapa di surga. Berkati seluruh jemaat-Mu yang ada di rumah. Engkau jamah dengan kuat kuasa Roh. Kami siap memuliakan Engkau ya Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Haleluya. Nama Yesus nama yang heran. Nama Yesus nama yang berkuasa. Nama di atas segala nama. Kita mau katakan nama Yesus heranlah. Kita sama-sama bangkit berdiri. Kita menyanyikan pujian ini. Nama Yesus heranlah. Nama Yesus heranlah.
berkuasa, yaitu nama Yesus. Tidak ada keselamatan selain di dalam Yesus Kristus. Dia Allah, dialah Tuhan kita. Kita mau dengarkan firman-Nya, kita mau katakan kepada Tuhan, bimbinglah daku ya Yesus di sepanjang jalan hidupku. Firman-Mu bagaikan suluh, agar ku tak sesat di jalan. Haleluya. Bimbinglah daku ya Satu dalam doa. Bapa kami dalam surga yang kami panggil dan kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah memuliakan Engkau. Setiap pujian kami boleh menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Tiba saatnya hati kami terbuka untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Isi hidup kami bagai bejana, supaya bejana itu tidak kosong, tapi bejana itu berisi aliran sungainya Allah dalam setiap hidup kami. Mengurapi hamba-Mu, urapi kami semua. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, silakan duduk.
Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Senang bisa berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara di rumah masing-masing pada pagi hari ini. Kita akan dengarkan kebenaran firman Tuhan. Dalam masa COVID-19 ini, saudaraku, banyak pengalaman-pengalaman pribadi hidup keluarga saudara. Ada banyak tantangan dan ada jawaban yang Tuhan berikan. Pada pagi hari ini saya akan bawa firman Tuhan yang bertema tentang hidup dalam pemeliharaan Tuhan. Kita boleh hidup dalam God's providence Allah. Dan puji Tuhan, kita buka dalam Filipi pasal 4 ayat yang ke-6. Filipi pasal 4 ayat yang ke-6. Firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara boleh menyimak. Buka Alkitab Bapak Ibu Saudara, kita akan menyimak kebenaran firman Tuhan. Filipi 4 ayat yang ke-6, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Saudaraku, keluarga yang dikasih Tuhan, pada pagi hari ini, di mana hidup dalam pemeliharaan Tuhan, Rasul Paulus bicara kepada jemaat di kepada jemaat di Filipi, maksud saya, dari ayat yang kedua, Eudia kunasihati dan Sintike kunasihati. Jadi ada pesan-pesan khusus, bukan kepada jemaat di Filipi saja, tapi kepada person by person yang ada. Sampai di ayat yang ke-6 dikatakan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Hal kekhawatiran ini normal di mana saja, kecuali anak-anak kecil belum bisa merasakan namanya khawatir. Tapi ketika dia sudah tahu mana yang baik, mana yang tidak baik, seseorang akan mengalami namanya hal kekhawatiran. Tapi Rasul Paulus bicara kepada jemaat di Filipi, kepada kita semua pada pagi hari ini, firman Tuhan katakan, hendaknya kamu jangan khawatir tentang apapun, nyatakan dalam hal keinginanmu kepada Allah dalam apa, saudara? Dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur, tentunya kepada Tuhan. Pemeliharaan Tuhan dalam bahasa Inggrisnya itu God's providences. Dalam bahasa Ibrani, kata providence ini adalah ra'ah. Ra'ah yang berarti menyediakan sebelumnya. Dalam bahasa Yunani, dari God's providence ini adalah pronoia, yang menunjuk pada masa depan yang secara bertahap menuju kepada pemeliharaan. Jadi luar biasa, pemeliharaan Allah itu tidak hanya satu hari, tapi berkesinambungan, terus menerus. Bahkan dari kata ra'ah yang berarti menyediakan sebelumnya. Sebelum kita ada, Tuhan sudah menyiapkan, Tuhan sedang menyiapkan dan memberikan sesuatu yang terbaik bagi orang-orang yang berharap kepadanya. Saat kita percaya penuh kepada Tuhan, tentunya kepada Tuhan Yesus Kristus, Dialah Allah yang memelihara umatnya. Ada banyak contoh dalam perjanjian lama, dalam perjanjian baru, tentang hidup orang-orang percaya yang dipelihara, yang dijaga, yang diperhatikan oleh Tuhan. Kita buka sama-sama dalam kitab 1 Raja-Raja pasal 17. 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 7 sampai yang ke-16. Saya akan bacakan 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 7 sampai yang ke-16. Elia dan janda di Sarfat. Tetapi sesudah beberapa waktu sungai itu menjadi kering, sebab hujan tiada turun di negeri itu. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia, bersiaplah, pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana. Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Sesudah itu ia bersiap lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda yang sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi supaya aku minum. Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, cobalah ambil juga bagiku sepotong roti. Jawab perempuan itu, menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup,
Sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati. Tetapi Elia berkata kepadanya, janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan, tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya dan bawalah kepadaku. Kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Tepung dalam tempayan itu tidak habis, dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang, seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Keluarga yang dikasihi Tuhan, pemeliharaan Tuhan bagi janda yang belum kenal Tuhan ini luar biasa. Janda ini bisa melihat, bisa merasakan akan kasih dan kuasa Tuhan. Sepertinya Elia, kalau dalam kesantunan tiap hari, wong tidak ada, janda ini bukan janda yang kaya, janda miskin, minta minum, bahkan minta roti. Namun perkataan Elia, perkataan yang berkuasa. Sampai Elia katakan, buat lebih dahulu bagi aku. Setelah engkau memberikan aku minum, buat juga roti bagiku. Setelah itu baru engkau buat bagimu dan bagi anakmu. Dan firman Tuhan mencatat wanita ini, perempuan ini, janda ini, dia membuat yang terbaik bagi Elia. Dan firman Tuhan katakan, minyak dalam buli-buli, bahkan tepung itu pun tidak habis. Tidak habis karena mujizat Tuhan terjadi bagi janda ini. Sehingga janda ini bersama anaknya tidak mati kelaparan. Pemeliharaan Allah yang terbaik bagi janda ini. God's providences bagi janda ini terjadi karena perkataan Elia. Janda di Sarfat. Contoh yang kedua, dalam 1 Raja-Raja pasal 17 ayat yang pertama sampai ke-6. Elia di tepi sungai Kerit. Lalu berkatalah Elia, orang Tisbe dari Tisbe Gilead, kepada Ahab, demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau kukatakan. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya, pergilah dari sini, berjalanlah ke timur dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Engkau dapat minum dari sungai itu, dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Lalu ia pergi dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, dan ia minum dari sungai itu. Hal positif yang kita bisa ambil dari kehidupan Elia. Elia penuh dengan penundukan diri. Firman Tuhan katakan, Elia, engkau harus pergi. Tidak tahu tempatnya yang jelas, tapi dikatakan engkau boleh bersembunyi di tepi sungai Kerit di sebelah timur dari sungai itu. Elia mungkin bisa katakan, nanti saya makan minumnya gimana Tuhan? Tapi kalau firman Tuhan datang bagi Elia, tentunya Tuhan menyediakan, tentunya Tuhan memelihara, Tuhan memperhatikan. Selain janda di Sarfat, Elia di tepi sungai Kerit pun diperhatikan. Saudaraku, singkat dari kisah ini, pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak yang notabene burung gagak makan bangkai, saudaraku ya. Namun Tuhan perintahkan burung gagak membawa roti dan daging kepada Elia.
ia makan dan minum di sungai itu. Pemeliharaan Allah yang besar bagi Elia. Elia memiliki sikap hati tunduk dan taat kepada Tuhan. Dalam hal ini Tuhan memelihara Elia dalam hal makanan dan minum, dalam hal ekonomi. Janda di Sarfat pun dalam pemeliharaan Tuhan soal makan minum dalam hal ekonomi. Contoh berikutnya dalam Kejadian pasal 45. Kita buka sama-sama dalam kitab Kejadian pasal 45 ayat yang keempat dan kelima. Tidak asing kisah ini bagi Bapak Ibu Saudara. Kejadian pasal 45 ayat 4 sampai 5. Lalu kata Yusuf kepada saudara-saudaranya itu, marilah dekat-dekat. Maka mendekatlah mereka, katanya lagi, akulah Yusuf saudaramu yang kamu jual ke Mesir. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri karena kamu menjual aku ke sini, sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Kisah Yusuf ini kita semua tentu sama-sama tahu kisah Yusuf. Ketika dia masih terlalu muda, dia datang kepada kakak-kakaknya, pada saudaranya. Dia dilemparkan di sumur kering, bahkan dijual. Banyak hal pemfitnahan bagi kehidupan Yusuf. Bahkan sampai dia harus masuk penjara. Tuhan punya rancangan yang besar. Perhatian Tuhan tidak stop bagi Yusuf di penjara. Tuhan sedang buat dan buka jalan. Pemeliharaan Tuhan bagi Yusuf terjadi sampai akhirnya Yusuf menjadi orang yang terkenal di Mesir. Dari pasal 45 di mana Yusuf memperkenalkan diri kepada saudara-saudaranya. Saudara-saudara yang pernah membuang dia dalam sumur kering, yang telah menjualnya, yang pernah menyakiti hatinya. Kepahitan mungkin ada, tapi untung Roh Allah menyertai Yusuf sampai Yusuf ditimbulkan kasih yang begitu besar, kasih Allah dalam kehidupan Yusuf. Sampai di ayat yang keempat dikatakan, marilah dekat-dekat, mendekatlah aku. Sampai Yusuf dia memperkenalkan bahwa akulah Yusuf yang kamu pernah jual, yang pernah kamu sengsarakan aku. Dari ayat yang kelima katakan, jangan menyesal. Justru Tuhan bawa Yusuf ke Mesir untuk memelihara saudara-saudaranya. Dalam hal ini Allah memelihara Yusuf dalam hal masa depan. Bukan bagi Yusuf saja, tapi bagi keluarganya, bagi banyak orang. Dan Yusuf menjadi berkat. Pada pagi hari ini kiranya Allah Roh Kudus menolong kita semuanya. Kita boleh menjadi berkat, kita boleh memberkati, dan kita boleh diberkati. Puji Tuhan. Contoh berikutnya lagi, kisah ini pun tidak asing bagi kita semua dalam Kejadian pasal 6 ayat yang ke-9. Kejadian pasal 6 ayat yang ke-9, riwayat Nuh. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Kita mau garis bawahi, Nuh hidup bergaul dengan Allah. Nuh memperanakan 3 orang laki-laki, Sem, Ham, dan Yafet. Adapun bumi itu telah rusak di hadapan Allah dan penuh dengan kekerasan. Allah menilik bumi itu dan sungguhlah rusak benar, sebab semua manusia menjalankan hidup yang rusak di bumi. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk, sebab bumi telah penuh dengan kekerasan oleh mereka, jadi aku akan memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi. Buatlah bagimu sebuah batrah dari kayu gofir. Batrah itu harus kau buat berpetak-petak dan harus kau tutup dengan pakal dari luar dan dari dalam. Beginilah engkau harus membuat batrah itu, 300 hasta panjangnya, 50 hasta lebarnya, dan 30 hasta tingginya. Apakah Nuh katakan, Tuhan terlalu berat buat batrah atau perahu di mana-mana harus dekat dengan
laut, di pantai, tentunya di pinggir pantai. Tapi ini dibuatnya saudaraku, buat baterainya itu di atas gunung saudaraku. Jadi daya juang yang tinggi. Namun Nuh bersama keluarganya tidak putus harap. Karena ada firman Allah, suara Allah datang kepada Nuh. Mereka pun taat dan tunduk. Kejadian 7 ayat 16 sampai ke 17. Dan yang masuk itu adalah jantan dan betina dari segala yang hidup, seperti yang diperintahkan Allah kepada Nuh. Lalu Tuhan menutup pintu bahtera itu di belakang Nuh. 40 hari lamanya air bah itu meliputi bumi. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, bisa nanti baca lagi. Kisah ini ternyata hanya Nuh sekeluarga dengan binatang-binatang yang hidup. Orang-orang zaman Nuh mati karena air bah. Luar biasa, Tuhan sendiri yang menutup pintunya, bukan Nuh saudara. Tuhan yang sendiri yang menutup pintu. Dari kejadian pasal 9 ada perjanjian Allah dengan Nuh. Pemeliharaan Tuhan bagi Nuh adalah keselamatan. Selain Allah memprovide, menyediakan makan minum, hal ekonomi, Tuhan juga memelihara bagi keluarga Nuh dalam hal keselamatan. Keluarga Nuh tidak mati karena mereka mau tunduk dan taat. Orang-orang yang bagaimana saudaraku yang mendapat pemeliharaan Tuhan? Yang pertama, yang taat kepada Tuhan. Dalam hal ini taat kepada Tuhan dalam segala aspek, dalam segala hal, dalam segala keadaan. Firman Tuhan mau mendidik saudara dan saya. Kita mau belajar sama-sama taat kepada Tuhan. Yang kedua, orang yang mendapat pemeliharaan Tuhan itu karena mengandalkan Tuhan. Tidak mengandalkan skill kemampuan kita. Oh, kita bisa sendiri, tidak. Tapi mau mengandalkan Tuhan. Bahkan orang yang mendapat, yang dipelihara Tuhan, yaitu yang mau menyenangkan Tuhan. Tuhan beri yang terbaik bagi umatnya. Tuhan tahu kebutuhan umatnya. Tuhan tahu kebutuhan Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah pada pagi hari ini. Tentang hal makanan, minum, pakai, masa depan anak-anak saudara, usaha dagang saudara, Tuhan tahu. Dia terlebih tahu karena kita punya Allah yang besar. Dalam pemeliharaan Tuhan bukan berarti tidak ada ombak, tidak ada angin kencang. Namun penyertaan Tuhan itu selalu sempurna bagi kita semua yang tahu berharap kepada Tuhan. Pada pagi hari ini tidak secara kebetulan firman Tuhan datang pada kita semua. Biarlah God providence-nya Allah ini, pemeliharaan Allah ini, itu selalu berlaku dalam hidup saudara dan saya. Bila ada pujian yang katakan, bila ku ingat cinta Tuhanku, ku tak akan mundur. Aku tidak akan lupa Tuhan. Aku akan tetap setia. Bangun mesbah doa dalam keluarga saudara. Berkomunikasi bersama-sama dengan keluarga kita kepada Tuhan. Membaca firman-Nya. Bersyukur atas pemeliharaan Tuhan. Bahkan Filipi pasal 4 ayat yang ke-19. Kita akan buka sama-sama dalam Filipi pasal 4 ayat yang ke-19. Firman Tuhan katakan, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Firman Tuhan, ya dan amin. Firman Tuhan katakan, Allahku akan memenuhi kebutuhan saudara dalam hal apapun, segala hal, aspek apapun. Dia akan penuhi ketika kita mau taat kepada Tuhan. Ketika kita mengandalkan Tuhan, saat kita mau menyenangkan Tuhan. Tidak pernah sia-sia, tidak pernah dibiarkan anak-anak yang tahu berharap kepada Tuhan. Ayat yang terakhir, kita buka dalam Roma pasal 8. Roma pasal 8 ayat yang ke-28. Firman Tuhan katakan dalam Roma pasal 8 ayat ke-28, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil
sesuai dengan rencana Allah. Rancangan rencana Allah ada bagi hidup kita semua pada pagi hari ini. Kiranya God dari Providence ini selalu menyertai saudara dan saya. Pemeliharaan Allah terus berlaku. Dia selalu melihara ketika kita dekat. Tuhan pun berikan matahari bagi orang baik, orang jahat, bagi umatnya dan bagi orang yang belum mengenal Tuhan. Tapi bagi kita orang-orang yang sudah ditebus, kasih karunia Allah menyertai bahwa pemeliharaan Tuhan tidak pernah lepas. Masa COVID-19 ini banyak pemotongan, yang harus dapat sekian dipotong, yang harusnya dapat ini tidak dapat. Tapi kita bersyukur pada pagi hari ini kita masih ada sampai hari ini karena anugerah Tuhan, karena kemurahannya. Andalkan Tuhan terus. Puji Tuhan, firman Tuhan tidak saya perpanjang. Kiranya Allah Roh Kudus menolong dan memampukan kita terus melihat dan bersyukur pemeliharaan Allah yang besar. Kita mau memperkatakan pujian, Dia peliharaku, Dia peliharaku. Dia tidak pernah meninggalkan saudara. Biar pujian ini kita naikkan. Terima kasih buat pertolonganmu, buat keajaibanmu dalam keluarga kami. Dia peliharaku. Haleluya. Dia peliharaku. Dia peliharaku di senang atau susah. Di senang atau susah, Dia peliharaku. Suruhku pagi hari ini ada pergumulan berat, tantangan dalam rumah tangga saudara, dalam usaha saudara. Terus bersyukur, katakan terima kasih Tuhan buat pemeliharaanmu, buat God's providence bagi saudara dan saya. Kita tidak bisa lupakan kebaikan Tuhan. Aku terus katakan terima kasih Tuhan, Dia memelihara kami. Di sana kau susah, Dia pelihara. Katakan lagi, Dia peliharaku, Dia peliharaku. Amin, haleluya. Oh, Dia peliharaku. Selanjutnya doa berkat oleh Gembala Sidang Pendeta Lydia Elin. Lagu Bapa yang ada di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan terima kasih buat pimpinan-Mu sepanjang ibadah pagi hari ini dari awal hingga akhir. Puji-pujian yang kami telah naikkan bersama, kiranya boleh menjadi satu dupa yang berbau harum di hadapan Engkau. Teristimewa kami telah mendengar firman-Mu. Mari tanamkan dan ukirkan dalam segala hati kami, supaya kami tidak berdosa kepada Tuhan, melainkan kami boleh menerima berkat lewat firman-Mu. Tuhan, kami bersyukur buat pemeliharaan-Mu, sehingga saat ini kami masih dapat bergerak, kami masih dapat memuji Engkau, kami masih dapat melayani Engkau, karena pemeliharaan dan pertolongan-Mu yang ajaib. Tuhan, kami tidak bisa membalas akan semuanya kebaikan Bapa, tetapi kami hanya menyerahkan hidup ini dalam tangan Engkau. Engkau pakailah kami semua Tuhan.
berikan kekuatan, berikan kemampuan untuk menghadapi segala sesuatu. Tolong peganglah tangan kami masing-masing, atur langkah jejak hidup kami kepada jalan kebenaran-Mu, supaya kami tidak jatuh, melainkan kami boleh tetap berjalan bersama dengan Engkau. Tuhan, inilah menjadi kerinduan kami. Kuatkanlah kami oleh Roh-Mu yang kudus, supaya kami boleh tetap kuat, sehat di dalam kesehatan tubuh, roh dan jiwa ini. Kami dapat melayani Engkau. Tuhan, seberapa lama Engkau kehendaki dalam hidup kami masing-masing. Sebab itu mari Tuhan, Roh Kudus berikan kekuatan, kemampuan untuk menghadapi segala sesuatu. Banyak percobaan tantangan yang kami hadapi, tetapi kami tahu Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau nantiasa menolong dalam semua, memberi penghiburan, kekuatan baru, supaya kami tetap bergandol kepada Engkau Bapa. Terima kasih buat firman-Mu. Pakai hamba-Mu yang telah melayani kami dengan firman-Mu lebih dari hari-hari yang lalu. Nama Tuhan dipuji dan dibesarkan selama-lamanya. Kau tahu keberadaan sidang jemaat. Mungkin di antara mereka ada yang sakit, ada yang susah, ada dalam percobaan, terjepit. Tuhan, Engkau Maha Murah. Engkau melihat keberadaan Tuhan. Kami menyerahkan dalam tangan Engkau Bapa. Engkau lah yang akan memelihara dan menolong, mengeluarkan dari becek dosa dunia ini. Tuhan, hidup kami suci dan benar di hadapan Engkau. Tuhan, terima kasih. Kasih-Mu yang begitu besar. Kami tidak bisa berbuat apa. Kami menyerahkan dalam tangan-Mu Bapa. Terima kasih dan terima kasih Tuhan. Ulurkan tangan pengasihan-Mu Tuhan. Ular kasihan-Mu boleh tetap berlaku dalam hidup kami masing-masing, supaya kami boleh tetap taat. Tuhan, dengar akan firman Allah, menurut dan sebagainya. Disitulah kami akan menerima pertolongan yang ajaib, imbalan-imbalan dari Engkau karena ketaatan dan dengar menurut perintah dari Engkau. Maka hidup kami dipelihara dari hari ke hari, sehingga saat ini kami masih dapat menghirup udara yang segar karena kemurahan-Mu. Terima kasih Bapa. Berkati sidang jemaat yang telah hadir, tangan-tangan yang telah membawa persembahan untuk pekerjaan-Mu, baik yang telah mengembalikan milik-Mu. Berkat yang sama boleh tumpah ruahkan atas hidup kami masing-masing. Berkati mata pencarian usaha, apa saja dikerjakan semuanya boleh berhasil Bapa. Terima kasih bagi anak-anak kami, cucu-cucu kami semua yang masih duduk di bangku sekolah. Beri kenikmat akal budi, jaga lindungi, jauhkan dari segala hal. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Tutup bungkus panjang hari ini dengan kuat kuasa-Mu. Kami menyerahkan segenap tubuh, roh dan jiwa kami ke dalam tangan Engkau yang suci. Kau memelihara hamba-hamba-Mu, Kau memelihara Danda, memelihara Elia, memelihara Yusuf dan sebagainya. Engkau juga memelihara kami Bapa. Terima kasih buat pertolongan, buat pemeliharaan. Ampuni segala kekurangan kelemahan kami. Ampuni segala perkara yang tidak berkenan di hadapan Engkau. Perkenankanlah hidup kami hidup suci dan benar di hadapan Engkau. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Tutup bungkus panjang hari ini dengan kuat kuasa darah-Mu yang kudus. Dan sekarang saudara-saudara, terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dan pimpinan Allah Roh Kudus menyertai kami mulai saat ini besok sampai Tuhan datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.